Selamat datang di Elemen Outbound. Kali ini kita bakal bahas relate interview. Nah, di dunia QA. Sebenarnya ntar kita juga bakal bahas secara beberapa poin sih, nggak terlalu detail. Dan kita udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanya. Terus juga kita juga bakal bahas suggestion dari kita masing-masing. Gimana nih biar teman-teman sama-sama punya pandangan nih. Kalau selama ini gue interviewnya kayak gini, wah berarti ada bisa saling koreksi gitu kali Busek ya dan Pak Bud. Gimana kalau kita mulai saja dari isu pertama ya? Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kita udah merangkum beberapa pertanyaan. Biasanya orang tuh bertanya, stepnya ada berapa sih? Kalau misalnya kita baru apply dari masukin CV kan, CV di review, setelah itu ada apa lagi gitu kalau di internal sebuah perusahaan. Mungkin Busek bisa detailkan? Oke. Jadi biasanya itu setelah kita nge-apply, terus misalnya CV-nya di review, nanti itu pertama kali biasanya dia akan di-call sama recruiter ataupun si talent acquisition. Nah itu sebenarnya cuma kayak pengen nyari generalnya kita aja sih. Jadi kayak kenapa kamu apply ke posisi ini, kenapa kamu apply ke company ini, terus kayak dicari motivasinya gitu, terus kayak dicari kecocokannya kayak kira-kira gimana gitu kan. Nah setelah itu biasanya baru masuk ke take home, bisa take home test ataupun kalau misalnya di automation tuh mungkin bisa live coding juga. Nah, kalau yang di QA QA manual sih biasanya take home testnya itu dia disuruh kayak bikin test case gitu lah. Nah, terus kalau untuk yang si automation ya coding lah ya, Terus setelah itu biasanya ada user interview. Nah, si user interview ini akan ngebahas si tes yang udah kamu kirimin tadi. Nah, selain itu bakal ada ini juga sih kayak ya in-depth interview tentang QA lah gitu ya. Nah, setelah itu mungkin bisa sama si either itu VP Engineering ataupun Head, ataupun bisa langsung ke HR juga gitu. Nah, setelah itu mungkin baru offering deh. Selesai. Itu di Indo tuh. Nah, Busek kan pasti punya pengalaman di luar tuh. Dan beberapa kali nih kayaknya nih ada interview di luar nih. Ya, hampir sama nggak sih, Bu? Gimana step-stepnya, Bu? Kalau di luar itu rata-rata ya hampir sama sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu call sama recruiter. Pertanyaan juga sama kayak tadi, kayak mereka tuh nyari motivasinya kerja di sana tuh apa gitu. Terus, nah yang ngebedain itu mereka tuh dari awal udah nanya soal range salary. Dalam mata uang mereka salary. Gitu. Oh berarti kita convert dulu nih gaji kita sekarang sama ke mata uang mereka gitu. Sebenarnya nggak usah di-convert juga sih, Kak. Jadi mending tuh kamu nyari... Kasih tahu kita rupiah gitu. Bukan. Kamu nyari reference dari sana, kayak misalnya dari Glassdoor ataupun Payscale gitu. Kira-kira untuk posisi itu, range salary-nya tuh berapa gitu. Kan banyak kan di sana kayak gitu. Nah, ya udah kita minta sekian gitu ya. Terus nanti tuh bakal mereka tuh ngecocokin dulu itu sesuai nggak sama budget mereka gitu. Kalau emang itu nggak sesuai sama budget dan kita misalnya mintanya itu tuh nggak non-negotiable gitu ya, nggak bisa dinego lagi, itu udah yang paling minimum, ya mereka nggak akan lanjutin. Jadi kayak gitu. Nggak buang-buang waktu lah gitu istilahnya. Tapi di email nggak biasa ya Bu? Kalau di Indo kan jarang tuh kalau nggak dilanjutin nggak di email kan, berarti nggak dapet. Kalau di luar ya. Kalau mereka selalu email sih. Kalau selalu email, oke. Jadi misalnya pun kamu ditolak itu pasti di email. Emailnya apa? Mungkin Anda bisa sukses di perusahaan lain gitu. Iya, biasanya gitu lah ya. Oh iya, jadi yang bedain tuh kalau misal kita sama-sama di Indonesia, kita udah tahu nih kita mau naikin berapa sekian persen kita ngajuin ya. Tapi kalau misalnya kita mau keluar, kita jangan berpatokan dengan range kita cari range-nya di sana seperti apa, kita level di Indonesia-nya seperti apa gitu. Misalnya kita junior atau senior di luar berapa, kita patokannya dari sana seperti itu. Dan itu juga sih kayak
yang beda tuh sebenarnya ngomongin soal si expected salary ini. Kalau di Indo itu jarang banget atau bahkan hampir nggak ada kali ya yang ngomongin expected salary ini di depan. Di depan itu maksudnya? Ya pas awal-awal. Jadi Biasanya yang kalau ditanyain tuh recruiter, Oke, kalau misalnya current udah biasanya. ya current doang kan. kalau misalnya udah oke semua sama user baru ditanyain expected-nya berapa Iya, gitu bener. biasanya. Betul, betul. Kalau di luar itu ditanya langsung expected-nya berapa, itu sesuai nggak sama budget mereka. Kalau misalnya biar emang nggak nggak sesuai, ya buang-buang udah waktu, gitu. bener. Jadi kadang di sini juga ditanya misalnya nggak sesuai diterusin sama mereka gitu. Berharap Iya, mereka di ujung kita iya. bisa dinego sejauh-jauhnya gitu. Jadi buang-buang Benar, waktu benar, kita benar, sih, benar. bener-bener. Oh berarti ada trik, misalnya kita interview terus kita ditanya current, kita langsung tembak aja tuh. Kira-kira saya kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, Mbak, mending nggak usah dilanjut deh, gitu aja, atau Pak, gitu. Bisa. Sombong banget ya. Ya, tapi balik lagi ke kita sih kadang juga kan Iya, betul. HRD punya hal lain yang yang diukur gitu terkait dari banyak hal Betul. gitu, misalkan dari cara ngomong atau yang lain-lain. Mungkin dengan cara yang Bisa, lebih wise dan menyampaikan seperti itu bisa juga sih. Ada lagi kah? Atau Pak Bud mau menambahkan? Paling ada beberapa level sih, kayak kalau misalkan level di awal mungkin ada yang ngirim kode dulu gitu. Tapi kalau udah di level manager, misalnya ada dari kita yang pengen nanti levelnya manager, mungkin coding ini nggak harus gitu ya, maksudnya nggak require, mungkin langsung bisa ngobrol biasa handle tim seperti apa gitu. Dan juga mungkin level-level yang sudah senior juga mungkin ditanyain sebagai best practice-nya aja, misalkan misalnya kalau menghadapi masalah seperti ini biasanya ngadepinnya gimana, dengan solusinya seperti apa gitu. Jadi nggak harus detailing skripnya gimana dan juga nge-detailing test case-nya seperti apa, tapi secara nggak langsung menggambarkan dulu pernah melakukan seperti ini dan pengen seperti ini, itu bisa ada potongan seperti itu gitu kalau di level-level tertentu. Oke. Berarti ini udah relate ke pertanyaan kita yang ke nomor 2 nih. Oh, ya, General siap. question buat posisi QA itu. Ini kita bilang general ya, QA itu kan entah iya betul. manual atau automation seperti itu. Nggak jauh lah pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya kadang juga ada kita apply sebagai QA manual, ditanya sedikit-sedikit tentang coding gitu, buat tahu seberapa tahu kita tentang logic coding dan lain-lain gitu. Biasanya kan pertanyaannya nggak jauh dari fundamental lah ya. Iya. Iya, Dan lain-lain. Mungkin siapa nih yang mau ngasih masukan? Budi atau sekarang lagi Budi. Mungkin beberapa sih, kayak misalkan dulu pengalaman sih, dan kemungkinan sekarang masih berlaku. Kayaknya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke, kayaknya logic itu masih lebih dipentingin. Misalnya walaupun membuat test cases, tapi tetap kan ada logic di mana ngetes suatu produk itu based on apa gitu. Misalkan disuruh ngetes produk yang ada label warnanya dan tidak ada warnanya, pasti ada logic di situ untuk bikin test case, itu penting juga di situ. Dan juga ada juga yang ditanyain terkait sama testing type gitu. Testing type itu sejauh mana kita ngerti itu menggambarkan bahwa kita bisa searching cases dari sebuah produk itu juga sejauh mana sebenarnya gitu kan, kayak misalkan critical atau juga smoke atau regression, itu sebenarnya bedanya apa, dan kita harus menyediakan seperti apa, itu kan based on kita ngerti itu, jadi nanti produknya juga makin baik kita ngetesnya gitu. Dan ada beberapa testing metode juga gitu ya, kayak misalkan apa sih ya namanya, lupa, tapi white box black box ya, unit test atau white box, gray box juga untuk kalau tahu untuk ngajak developer untuk ngedevelop bareng gitu. Juga ada juga banyak terkait dengan exploratory, tapi biasanya sih ya, lebih banyaknya tuh adalah pertanyaan di awal itu adalah biasanya kamu ngetesnya gimana gitu biasanya. Kan dari situ bisa ngegambarin dan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Biasanya kayak misalnya si kandidat ini bilang, oh ya saya biasanya ngetesnya pakai
API itu saya tes pakai Postman Mbak gitu, misalnya Mbak yang tes ya. Misalnya Mbak. Iya misalnya Mbak. Mbak ini pakai API Postman gitu, pakai Postman. Nah, Postman ini gimana cara tesnya gitu. Nanti dia berkembang lagi. Ini nempelinnya di mana, cara jalaninnya gimana. Nah, itu nanti diperdalamin lagi. Ditesnya kapan aja, pas setiap saat apa. Terus kalau tadi aku tadi singgung juga terkait komunikasi. Nah, komunikasi misalkan ditanya gimana ngikut Scrum eventnya di mana aja. Misalnya dia pakai Scrum gitu. Misalnya pakai Waterfall gimana sih pace testnya pas kapan gitu. Nah itu ditanyain juga sedalam apa kita tahu testing itu di-include dalam sebuah project software development gitu. Jadi kita tahu pas stand up tuh ngapain aja, kulturnya di Scrum tuh gimana, kultur di Waterfall seperti apa, itu juga penting karena tahu hal seperti itu makin membantu juga tim untuk nginclude tes dalam proses day to day-nya dia gitu. Jadi kalau kita tahu, kita bisa ngobrol sama PM-nya atau ngobrol sama dev lead-nya untuk ngasih tahu nih testing kita seperti nah itu semakin bagus kita komunikasi di situ jadi nilai plus juga bahwa kita bisa ngajak teman-teman atau menjelaskan juga kalau emang itu tim baru itu bisa. Dan juga tim komunikasi juga penting juga karena nanti kalau kita ditanyain komunikasi itu nanti kan relatednya banyak gitu, adalah komunikasi dengan tribe berbeda, bisa komunikasi sesama tim, kalau timnya tahu-tahu ada yang sakit kita bisa handle nggak, itu kan balik lagi ke komunikasi kita kan. Nih dulu kerjanya dia kita tahu nggak sih, kita pernah ngobrol nggak sih sama dia gitu. Dengan kayak gitu kan komunikasi penting juga karena sebenarnya banyak juga hal yang harus didorong atau di drive itu dengan komunikasi gitu. Betul. Mungkin Busek mau sharing juga relate mungkin tes ya. Ini kan kita udah ke general question. Biasanya kalau QA manual tuh suruh bikin test case gitu. Dan menurut dirimu ngelihat atau ngelihat deh kita posisinya kayak ngelihat tuh test case yang bagus gimana sih, yang expected kita tuh kalau misalnya ada yang interview ke kita, test case itu bisa kita bilang bagus gitu. Ini ke test case dulu, habis itu ntar kita ngobrolin automate-nya seperti itu. Kalau test case yang bagus itu menurutku ya detail ya. Jadi detail itu tuh dia ada kayak yang expected-nya tuh mau ngapain, step-stepnya tuh detail, terus expected-nya mau ngapain, terus kayak di ininya juga dilihat kayak ini priority-nya tuh kayak gimana, terus severity-nya kayak impact-nya itu impact-nya si satu tes ke tes lain tuh kayak gimana, terus apa lagi ya? Itu aja sih. Ini mirip dan mudah dibaca orang ya mungkin ya, kalau misalnya ada orang baca tuh benar. Bisa langsung ngerti gitu kan ya. Karena pasti test case itu yang consume bukan yang buat doang kan biasanya. Betul. Terus dikelompokin juga kalau misalnya ada kayak precondition yang sama gitu. Jadi detail cases-nya aja ya yang case oriented-nya itu ya. Ya terlepas dari penggunaan tool, sebenarnya kita juga harus punya basic-nya sih. Kayak misalkan kita kayak kalau membuat test case ya paling ada priority kan, menjelaskan bahwa ini critical atau enggak gitu kan, sama description step-step tadi udah disinggung. Ya mungkin balik lagi sih test case itu kan nanti mempengaruhi cara kita juga untuk nge-bug reporting kan. Berarti bug reporting ini kita juga harus jelas dan sedemikian rupa sehingga karena kan balik lagi tadi ke komunikasi, jadi kan nanti komunikasinya bisa lewat test case, bisa lewat bug reporting, bisa lewat stand up dan banyak event-event itu untuk itu. Dan salah satunya itu tadi test case dan bug reporting. Nah, bug reporting ini sering banget ditanyain karena kualitas QA yang bagus adalah bug report dilihat dari bug reporting sih. Semakin dia tahu, semakin detail. Kayak misalnya dia ada orang yang mungkin udah expert banget, dia bisa tahu kasih logging errornya gitu, stuck trace-nya dan lain-lain gitu ya. Itu udah mantap banget. Terus ada screenshot dan lain itu udah sangat membantu. Jadi, kayak engineer nih nggak baca bug report kita udah pasti bisa replikasi lah intinya. Nah, iya itu yang penting, gimana cara replikasinya. Nggak nanya lagi gitu. Terus itu relate ke test case ya. Terus kalau misalnya ke automation nih, biasanya kan ada case-case kita kayak dikasih simply nih. Misalnya kalau dari flow A ke sampai end flow gitu kan, kita suruh bikin automation-nya misalnya. Ini untuk yang buat TE itu.
Siapa yang mau jawab? Budi mungkin. Tadi Sekar atau oke, Sekar lagi aja. Ntar. Menurut dirimu tuh gimana yang bisa menurut dirimu tuh bagus seperti itu? Automation yang dibuat berdasarkan case-nya gitu. Kayak misalnya ada Simpliflow end to end dari yang general deh, kayak misalnya dari buka suatu apps atau web sampai selesai cases-nya gitu. Sebenarnya sih kalau yang buat interview question di QA automation ini, yang bagian coding ini tuh bisa ada 2 sih Kak. Jadi yang satu tuh bisa bikin framework automation kayak dari awal sampai akhir gitu, bikin dari scratch, ataupun sebenarnya cuma ini doang sih, kayak logic codingnya aja sih. Oke. Jadi kalau yang bikin dari framework itu berarti langsung live ya? Ya, mungkin beberapa level kali ya. Kalau misal junior, udah deh langsung ada soal suruh bikin framework. Wah. Iya, level tertentu kali ya. Kalau iya benar-benar. Karena iya betul. Terus Kak? Terus kalau misalnya untuk yang bikin soal automation itu, misalnya suruh login gitu deh ya. Nah, itu tuh kadang ada yang udah ngasih, misalnya kita mau nge-apply ke mobile automation QA gitu, ada yang udah ngasih si APK-nya, APK ataupun app yang bakal dites itu. Tapi kadang ada juga yang belum ngasih apa-apanya. Jadi kayak kita cuma bisa nge-mock something aja lah gitu ya. Terus kalau untuk detail-detailnya sih, biasanya itu kita bisa ngasih asumsi sih. Oh iya, asumsi betul. Jadi ya karena juga biasanya itu ya, terserah asumsinya, terserah lah mau login pakai apa gitu. Terus itu test case yang mau kita cover tuh kayak gimana gitu. Nah, kan biar nggak banyak-banyak nih, biasanya tuh aku pakai asumsi kayak yang tes yang aneh-aneh, kayak misalnya input something kayak apa itu? Itu apa namanya? Invalid input gitulah. Negatif case. Udah, ya negatif case. Oh iya, lupa tadi disampaikan tuh yang test case. Kalau bisa kita produce juga tuh negatif case sama positif case dan add case yang lain-lain gitu ketika kita dikasih soal buat bikin test case gitu. Oke, lanjut. Yes, betul. Nah, biasanya itu aku berasumsi yang kayak invalid gitu rata-rata udah di cover di API. Oh, API level. Oke, jadi kayak yang di automation yang misalnya buat UI. Itu tuh paling kayak cuma ngasih 1-2 negatif case lah. Dan sisanya tuh ya udah happy path aja gitu. Oh iya, tapi jarang juga ya. Pernah nggak dari dirimu Busek sama Pak Bud interview ke suatu tempat terus suruh bikin automate test buat API juga gitu, lower levelnya? Ada pernah. Aku sih enggak sih. Aku belum pernah loh. Kalau nggak web ya apps gitu. Tapi emang ini sih ada beberapa yang harus kita tekanin juga. Mungkin yang masih baru-baru nyobain gitu, penting juga punya knowledge tentang low level testing gitu ya. Iya, itu juga termasuk, walaupun belum pernah nyoba, maksudnya dalam artian nanti kalau misalnya kita emang baru banget di QA, baru 1 tahunan lah gitu ya, belum nyoba karena juga belum ada kesempatan untuk nyoba di company sebelumnya, terus pengen nge-apply jadi automation tester katakanlah. Nah itu menurutku sih penting banget punya background kayak misalnya nyoba dikit, dan kalau ada nilai plusnya tuh kalau menurut itu adalah nyiapin aja GitHub sendiri, nyobain aja dari sampel-sampel orang, tapi kalian bikin aja commit 1, 2, 3 gitu. Kadang ada beberapa web yang open API-nya buat kita latihan kan. Iya betul. Jadi dari situ sih sebenarnya menunjukkan ke interviewer ya, atau enggak yang lagi ngetes kita bahwa kita sebenarnya lagi belajar, pengen lebih jauh lagi belajarnya, makanya nge-apply sebagai automation tester. Jadi berharap pas kita udah nyoba, kita juga udah nyoba sekarang, udah nyoba seperti ini dan seperti itu, pengennya di kondisi lapangannya seperti apa, makanya kita pengen jump in ke automation tester gitu. Itu lumayan memberikan nilai positif kepada interviewer gitu kalau kita bisa. Berarti ada tipsnya nih, kayak misalnya kita kan mau interview ke sesuatu tempat, terus ya
kita nggak tahu tuh, misalnya kayak yang manual dulu deh, structure test case mereka tuh seperti apa kan. Jadi kita jawabnya ya sesuai dengan yang kita kerjakan di perusahaan lama kan, kayak gitu aja. Terus kalau misalnya kayak automation, misalnya requirement-nya harus pakai Java, sedangkan di kantor yang lama kita misalnya pakai Ruby gitu, atau sebaliknya gitu. Ya udah kita kerjakan dengan yang kita pahami aja kan, kayak gitu ya. Betul. Jangan harus dipaksain dengan belum pernah megang Java sama sekali gitu, terus kita berusaha pakai Java kan, jadi malah risk banget gitu. Ini karena paling pas di ujung-ujungnya ditanya kan, bisa nggak Java atau apa gitu. Ini makanya balik lagi ke tadi apa pertanyaan automation, biasanya kan logic yang ditanyakan ya, maksudnya dalam artian memang banyak interviewer juga yang ngelihatnya logiknya sejauh apa sih ininya mampunya gitu, pemahaman. Yang penting walaupun nanti language-nya beda, yang penting kan logik kita ada gitu ya, dan logiknya itu bisa di-convert. Iya, itu berdasarkan sintak aja sih gitu kan. Iya, betul. Jadi dan juga kalau ada live coding itu, nah ini live coding ini juga yang penting sih kalau menurutku tuh ya banyak latihan. Benar. Dan juga mungkin jangan jangan terlalu kaku, maksudnya jangan terlalu deg-degan gitu. Iya, jangan deg-degan lah intinya. Itu karena kalau deg-degan hilang semua coy. Apa juga di otak hilang semua. Iya, benar. Tadi if gimana nulisnya if. Waduh. Tuh isi if semua, if dalam if. Iya kan. Yang penting jalan gitu. Padahal ternyata ketika nggak interview, wah begini doang jawabnya ya, yang tadi Iya, sering banget. Kadang pas di jalan pulang, anjir bego banget gue ngisi kok begini gitu kan. Iya kan. Itu kayak relate ke teknikal berarti ya, Betul. technical code. Dan terus pertanyaan basic tuh sering banget kan. Pertanyaan basic tuh kayak gini, kayak di day to day-nya, kayak misalnya negotiable, terus take decision. Kalau misalnya ada suatu fitur misalnya, pasti ditanya nih beberapa, misal contohnya kayak gitu. Ini udah harus banget naik, tapi sedangkan kamu lagi testingnya nggak cukup gitu. Kamu request-nya 3 hari, tapi ini baru dikasih 2 jam baru selesai semua tektok bug dan lain-lain seperti itu. Terus gimana caranya biar mastiin itu tetap rilis dengan hal yang proper? Biasanya kan kayak gitu ada tuh. Jadi dilihat gimana kita take decision kalau misalnya emang dikejar-kejar deadline seperti itu kan. Biasanya mungkin ini kita bertiga bisa jawab ya, karena case-case kayak gitu. Nah, kalau dari Busek sekarang, misalnya ada case kayak gitu, Busek biasanya jawab apa? Balik lagi ke priority-nya sih. Oh iya. Jadi kan kayak misalnya login yang proper itu misalnya ada username dan password. Ya udah, berarti priority-nya tuh kan yang bener dulu kan. Betul. Berarti harus ya username-nya tuh yang bener, bisa jadi username-nya tuh berbentuk email ataupun dia alphanumeric atau apapun lah gitu. Nah, terus password-nya yang bener tuh kayak gimana? Udah, itu dulu yang di ini. Itu dulu. Yang dipikirin. Jadi, oh iya, benar. Kalau Pak Bud? Kalau gue tuh balik lagi ke test case yang kita punya gitu. Misalkan kan tadi kita udah priority-in dulu ya. Maksudnya dalam artian priority-in. Kalau balik lagi juga permintaan seperti itu sebenarnya nggak mutlak sih. Maksudnya dalam artian masih kita bisa negosiasi. Dalam artian nih pengen ada kasih aja penawaran. Maksudnya penawaran itu kan termasuk salah satu cara kita untuk negosiasi. Misalnya gue punya 20 tes. 10-nya tuh critical, kalau 20 itu udah lengkap. Kalau gue mau jalanin 10, gue butuh waktu sekian, 20 butuh waktu sekian. Kalau kalian mau gue asal-asalan, ya bisa aja cuma 2 menit atau 3 menit gitu. Atau enggak kalau emang mau nge-proper, ya paling mentok bisa tadi 10 menit. Untuk yang critical aja gue cek. Tapi kalau emang kalian punya waktu, pengen bisa ngasih waktu gue lebih sedikit aja, gue bisa nge-properin semua tesnya yang gue punya gitu. Oke, intinya seperti ya kayak tadi Busek juga bilang di awal, Buskar bilang
Nah, kita bikin test case dari misalnya satu fitur, pasti kan kita set semua priority kan. Tadi yang relate ke gimana caranya bikin test case yang benar gitu kan. Berarti yang kita utamakan lah harusnya yang priority. Setelah itu include ya, priority itu nggak cuma positive case doang. Biasanya ada juga negative case dan lain-lain. Betul. Pasti inflow end-to-end-nya jalan. Setelah itu ya udah, emang kalau misalnya buru-buru naikin sambil kita pantau biasa di production seperti itu ya. Sambil ngelanjutin misalnya case-case berikutnya. Oke. Iya biasa banyak tuh pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu. Kadang yang nggak relevan juga ada aja yang ditanya gitu. Kayak nguji kita gimana take decision, logic dan lain-lain. Kadang logic aja nggak mesti pakai coding loh. Iya benar. Iya ada pertanyaan-pertanyaan aneh tuh. Pertanyaan aneh ya betul. Nah mungkin ada sesi nih. Mungkin dari Busek dulu pertanyaan yang paling aneh yang menurut Busek yang nggak relevan gitu. Kadang-kadang tuh seperti apa? Satu pertanyaan gitu yang sampai sekarang tuh kayak wah ini gue ditanya aneh kayak gini gitu. Itu sih jadi kayak berasumsi di satu kota itu dia nanyain misalnya di kota A itu ada berapa pos polisi gitu. Jadi tuh kayak kita mesti asumsiin misalnya kota A itu luasnya sekitar 100 meter persegi gitu. 100 meter persegi. Nah, pos polisi ini betternya tuh tiap 1 meter persegi ada. Berarti kan ada 100, kebanyakan juga ya. Jadi manjang ya dari pertanyaan itu ya, kenapa jadi 1 meter persegi gitu. Iya. Bener kayak gitu. Biasa dikembangin di situ ya, kita dilihat kita kesiap nggak dari pertanyaan jawaban-jawaban spontan kita kayak gitu ya. Oh, itu aneh juga sih kadang kayak gitu. Iya kan? Pos polisi. Kenapa aku harus tahu ada pos polisi di sini? Kalau dirimu Pak Bud, ada nggak? Kalau logical enggak sih, tapi ada pertanyaan aneh. Tapi jadi waktu itu ada tim sih nanya gitu, misalkan Mas kalau mau bikin tim automation itu gimana ya Mas? Nah itu waktu itu udah jelasin kan begini agak panjang, artinya aku harus jelasin wah ini butuh yang bisa ngoding walaupun nggak terlalu jago, masih bisa ngoding dikit-dikit nggak apa-apa, terus juga mau transform yang udah manual juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi ada pertanyaan yang karena aku jelasinnya panjang ya, karena emang butuh banyak pengetahuan kan, maksudnya sebuah QA itu kan nggak bisa salah-salah nih, apalagi yang betul. Nah terus dia ada pertanyaan, emang nggak bisa langsung bikin automation test aja gitu? Bisa terus, gitu. Terus nggak ada yang tes dulu kerjaan. Ya bisa gitu. Mas kalau bikin doang, tapi kan gimana ya? Harus ada pemahamannya juga gitu, ngasertnya gimana, bikin test case-nya gimana dan lain-lain gitu. Tapi ya nggak semudah itu. Nah itu karena agak aneh dan ilfil juga sih pertanyaannya. Kayak yang dipakai juga, ntar suruh bikin tes aja gitu lah. Lu jalaninnya pas kapan nggak tahu, nggak ada yang bisa maintain gitu, yang bikin. Iya betul. Jobnya mau dipikirin kapan, propernya juga nggak ada yang mikirin. Iya kadang-kadang tuh maunya kayak mendewakan banget automation. Kadang ya udah bikin kayak gitu. Kadang bikin ilfil juga ya, benar. Betul, karena kan kita juga harus tahu juga based on apa butuh automationnya gitu, dan based sampai saat ini state-nya sampai apa gitu. Itu kan perlu kita kembangin juga pertanyaannya. Jadi kita tahu seberapa besar sih kesulitannya gitu. Nah itu kemarin Mas nggak bisa langsung aja, langsung sih bisa aja ya. Tapi ya gimana tuh gitu. Iya. Buat teman-teman nih mungkin yang udah di level kayak suruh bikin tim dan lain-lain, terus kalau misalnya ketemu dengan interviewer atau biasanya yang nanya-nanya kayak gitu yang level VP atau CTO mungkin atau departemen head kayak gitu, mending jangan deh. Itu naif. Habis lu ntar kalau udah masuk ke jebak gitu. Oh iya, ini kita belum sampai tips ya, nanti kita bahas belum, ntar kita bahas deh. Biasanya kita ada pengalaman yang lumayan sih. Tadi juga kita ada share beberapa gitu. Kadang gue juga kadang interview juga berpikirnya buat tahu nih sebenarnya di luar seperti apa, terus kadang buat nge-refresh otak gitu, bukan berarti mau pindah misalnya kayak gitu. Contohnya saya rajin banget interview. Iya, terus kalau ada yang nyantol, siapa tahu lah ya. Kalau gua ada sih yang aneh yang waktu itu pernah share kan tentang payung gitu yang hujan. Jadi orang kalau dia kerja di lantai 10, ini nggak relevan sih. Gue berpikir tuh juga nggak relevan sama pertanyaannya gitu. Jadi kerja di lantai 10,
kalau misalnya lagi musim biasa, dia lagi hari-hari biasa deh, kayak musim semi atau apa, dia bisa sampai ke lantai, dia cuma bisa sampai lantai 5 gitu. Tapi kalau musim hujan, dia bisa sampai lantai 10 gitu. Kan nggak masuk akal ya. Kadang gue berpikir, wah mungkin banjir terus liftnya di bawah ya. gitu. Gue berpikirnya liftnya gitu. Maksudnya fokusnya di lift kan. Karena yang ditekanin banget lift sama musim kan. Terus gue diem aja sambil orangnya tuh depan gue kayak ketawa licik gitu kan. Gitu kan. Ngeselin banget gitu, ngerusak konsen kan. Ada sekitar 5 menit lebih, terus akhirnya gue mulai beralih. Oh, ini jadi tujuannya kayak kita jangan terlalu fokus sama satu masalah. Kita mesti scope-nya gede gitu kan. Semua yang kita tahu, case-case-nya mesti kita trash dulu gitu. Gue nangkapnya sih seperti itu, mikirin logiknya. Jadi hujan, air, banjir nggak ketemu. Lift nganyut nggak ketemu. Terus ya, hujan biasanya orang kalau nggak pakai jas hujan pakai payung, tapi gue belum pernah tahu nih orang pakai jas hujan dibawa sampai kantor gitu, sampai naik lift bahkan. Payung. Terus gue bilang, mungkin orangnya pendek, terus nggak bisa mencet tuh, jadi dia bisa pakai payung di itu kan. Iya benar. Pakai payung kayak gitu. Akhirnya gue bilang, terus dia ketawa katanya, wah mas ini di bulan ini requirement ada sekitar 15 orang, kata dia, yang bisa jawab 3 orang. Nah mas, yang tercepat kedua nih orang keempat. Yang pertama tuh dia bisa jawabnya 4 menit sekian gitu, gue 5 menit sekian. Jadi dicatat sama dia, ngeselin banget dia. Sambil ketawa gitu. Anjir, itu nggak relevan sih. Tapi mungkin ya kalau gue di posisi recruiter-nya, gue pengen ngeliat nih setahu mana kalau misalnya ada satu case, dia ngembangin semua hal, informasi yang dia terima. Seperti itu sih. Iya, benar sih, polisi benar. itu juga tadi kan pasti ditanya setelah itu detail. Iya, karena detailnya juga poin penting juga, karena kan pas lagi ditanya case-case seperti itu sebenarnya ada poin yang mana sebenarnya pengen tahu bahwa dia detail apa enggak, nulis semuanya apa enggak, dan menguasai case dadakan itu apa? Iya, case mengetahui case itu seberapa detailkah dia lihat gitu. Waktu itu cuma ditanya itu doang sih. Kenapa pakai payung ya? Bisa aja pakai bullpen gitu. Atau apa gitu. Kenapa nggak bawa payung tiap hari biar nggak ke lantai 5, kata dia. Lah, soalnya kan lu yang bikin dalam hati gue. Kenapa gue di-challenge terus? Tapi ya jawab aja gitu. Dengan situ gue balikin biasanya. Kalau misalnya kita udah nggak tahu cases-nya, kita diskusi gitu. Karena payung hujan, nggak mungkin gue musim semi gue bawa payung gitu. Atau musim kemarau mungkin ya biar nggak kepanasan kali ya. Tapi dia bilang laki-laki kan agak aneh bawa payung. Ya begitulah pokoknya. Tapi pertanyaan itu kalau boleh aku tambahin, jadi pertanyaan itu kadang-kadang gini sih, berkembang dari opini kita dari opini, kita. Terus juga sebenarnya kayak interview itu sebenarnya nggak ada benar, nggak ada salahnya kali Bu. Pertama nggak ada salahnya, kedua pengen tahu ngegali cara logiknya gimana, dan ketiga sih menurutku mungkin dia pengen dapetin seseorang yang bertipe titik tertentu gitu ya, tapi walaupun dia belum familiar dengan tools A, tools B, tools D, tapi so far dia butuh hanya untuk bisa logiknya dapat dan detail gitu tuh udah bisa masuk kok, nanti lebihnya nanti bisa diajarin di day to day gitu. Seperti itu juga kadang ada company yang seperti itu, mungkin melihat bahwa ketersediaan kandidatnya nggak banyak yang tahu tentang tools tertentu gitu. Misalkan memang tools baru, nggak banyak orang yang tahu dan dia spesifik banget makainya, dan mungkin yang ditanyain adalah hal-hal yang seperti itu dan sedikit dekat dengan tools itu sebenarnya, tapi pertanyaannya dibuat seperti itu gitu deh. Benar. Ada yang mau ditambahin lagi kah? Kalau nggak kita langsung ke next nih, berikutnya nih. Tips ya. Benar, tips. Mungkin siapa? Pak Bud dulu, Pak Bud. Iya, beda-beda karena iya, mungkin gue udah beberapa belakangan ini kan mungkin kita juga role-nya beda-beda nih. Mungkin ntar kita sesuai role-nya aja kali ya. Informasi tipsnya gitu sama yang dihadapin gitu. Pak Bud gimana? Kalau tipsnya sih, kalau aku agak lumayan sih. Jadi pertama dari segi pembawaan diri tuh aku udah nge-default banget lah, maksudnya nggak terlalu
nggak terlalu yang mendengarkan banget, nggak terlalu yang diem terus mendengarkan, terus kadang juga yang ngobrol tak ajak diskusi gitu, nggak hanya dengerin apa yang diomongin, dan nggak selalu yang diomongin sama interviewernya benar, makanya kan kita harus ngobrol, Iya. diskusi. Kadang mereka gitu. malah ngajak sharing, ngajak diskusi. Iya, kajang sharing. Tapi hati-hati juga sih. Gitu. Nah, ini juga ada menjebak ya. Pertama gini, jadi dia sebenarnya punya problem A gitu ya, problem A. Dia sebenarnya nggak tahu cara solusi dapetinnya gimana, tapi dia ngobrol di diskusi interviewer di forum itu, dia nanya sebenarnya nge-solve-nya gimana? Kita kasih solusi nih. Nah, itu boleh jadi kita nggak di-hire, tapi sebenarnya solusinya diambil. Wah, ini kayak perusahaan nyari trik kok daripada gue nyewa konsultan kan ya. Udah gue buka open requirement, recruiting aja deh. Makanya kita juga harus ngajak cari masukan. Makanya kalau tips dari aku sih mungkin kayak gitu, mungkin bisa ditahan-tahan dengan cara mungkin dengan begini, tapi nanti saya tunjukin kalau misalnya saya udah join di sini gitu. Iya, banyak bisa diceritain sedikit. Gitu. Nah, iya gitu. Itu salah satu cara kita aja gitu. Terus juga apa sih? Terus abis di-hire, problemnya selesai. Nggak lulus probation gitu. Enggak sih. Ya itu masalah on demand aja. On demand kan berarti masih ada problem di sini gitu kan. Demand lagi kan. Gitu. Ya seperti itu. Dan itu tuh ada beberapa case kayak gitu. Dan juga ada cara-cara kayak misalkan pertanyaan itu atau menjawab itu tidak terlalu yang menggurui. Kadang kita ada, kalau aku pribadi ya, maksudnya aku nggak, walaupun misalkan aku tahu bidang tertentu dan dia nanya banget terkait itu, dan aku menjelaskannya tidak seakan-akan menggurui gitu, tapi lebih kayak menjelaskan aku tuh tadinya belajar begini, dapat masalah seperti ini, mencobanya seperti ini. Jadi tidak seakan-akan lebih sok tahu dibanding yang interview gitu, karena itu kan nanti balik lagi ke cocokan kan nih. Kalau songong kan, waduh bisa ini orang songong banget, pintar tapi songong gitu. Batu kan nggak bisa dibilangin gitu lah. Oh iya benar, kadang ntar yang usernya juga biasanya ditanya kali, kalau kira menurut ini orang skillnya oke, personalnya oke gak? Kalau misalnya lu kerja bareng dia mau apa enggak gitu? Iya gitu. Kalau misalnya interviewernya bilang wah ini orang batu nggak mau gua, jadi kesel kan? Soalnya biasanya interview kan dibagi role gitu ya. Yang HRD nih tolong nanti cari tahu dia nih orangnya gimana, ngobrolnya masih oke atau enggak, dia orangnya baperan apa enggak gitu kan, kelihatan gitu. Mungkin kayak gitu tuh kita harus seperti itu. Kalau aku sih gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi menjelaskannya tidak selalu menggurui, dan misalkan ada pertanyaan yang mungkin aku tahu jawabannya, tapi dalam konteks aku mencari kecocokan. Aku kan juga mencari kecocokan di interview itu kan. Maksudnya kita juga harus mengerti bahwa interview itu tidak hanya untuk interviewer cocok sama kita, tapi kita kan harus cocok sama company juga kan. Itu makanya pertanyaan itu penting. Makanya kita harus setnya dari awal tuh kayak diskusi aja, jadinya enak. Jadi terus dari awal diskusi, jadi pas ada dia pengen menanya tertentu, kenapa sih mas kok pengennya kayak gitu, kenapa nggak kayak gini gitu, sama-sama mendeliver ekspektasi berarti ya. Iya, mendeliver. Jadi kalau pas awal itu udah nggak cocok dari kita misalnya, ya udahlah nggak usah. Ya udah pulang lah gitu. Iya kayak pulang aja tadi, ya gitu. Kayak misalkan ilfil kayak yang tadi tuh, ya udahlah ilfil nggak usah dilanjutin lah, ngapain di awal seperti ini udah nggak jelas gitu, ya udah. Karena kan juga dengan pembawaan yang sopan maksudnya kan. Iya, dengan pembawaan yang sopan. Jangan langsung keluar gitu. Iya. Dan juga itu juga tadi penjawab itu kan memang ya sebatas yang kita tahu ya. Mungkin kalau kita nggak tahu, coba diarahkan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Jadi ya, jangan langsung tahu-tahu bilang, oh saya nggak tahu mas gitu. Jadi saya nggak pernah gitu ya? Atau enggak mungkin kita bilang, oh iya dulu pernah baca seperti ini mas, tapi saya pernah ngelakuinnya begini. Sebenarnya gimana sih mas, kok harus kayak begitu gitu. Atau enggak bilang, ngapain sih mas nanya yang saya nggak tahu gitu. Kita juga bisa. Maksudnya cara-cara trik-trik ini lebih ke interpersonalnya aja sih, interpersonal. Kalau misalkan masalah logik dan yang lain tadi balik lagi harus tenang, nyari tahu. Kalau emang soalnya itu emang belum ngerti, tolong ditanya detail-detailnya sampai ngerti, baru kita mulai kerja. Jadi jangan soal-soalan, wah kayaknya dia harus pakai for atau begini, tapi kita ternyata nggak ngerti sebenarnya, soalnya pengen open Stack Overflow lah ya. Iya. Pengen sebenarnya yang ditanya tuh ekspektasinya gimana sih, jadi nggak usah terlalu detail ya, tapi kita dengerin dulu pengennya kayak gimana, coba cari case-nya tuh kayak gimana, baru kita mulai ngoding gitu. Mau pseudocode atau yang lain. Terus sampein aja semua asumsi kita gitu. Ya, atau enggak misalnya kita lupa nih, atau enggak
lupa cara sintaknya begini. Nah, mungkin kita bisa terus terang dan bilang, Mas, kita pengennya seperti ini. Saya lupa nih Oh, sintaknya kayak gimana. pseudocode, Ya, betul. Nah, kita mulai pseudocode dikasih komen-komen gitulah, entah apalah ya bentuknya, kasih komen ini maunya gini, ini maunya gini. Jelasin aja ke recruiter. Yang penting kan kita logiknya jalan, menemukan caranya, solusinya dengan cara seperti ini. Walaupun codingnya ya nggak langsung bagus di awal atau ngerti semua sintaknya gitu. Ngeri juga sih kalau orang hafal, saya juga nggak begitu hafal sih sintak. Iya sih. Kamus Memori udah tua sih ya. Gitu. Jangan nyemilnya itu deh sintak semua. Paling itu sih, apalagi ya. Paling di awal sih persiapkan sarapan. Description maksud gue. Kita baca description tuh gimana sih sebenarnya, dia mencari kayak gimana. Terus yang penting sih jangan takut nanya gitu. Jangan menunggu pertanyaan di belakang sih kalau menurut aku, karena kan nanti juga bakal bingung. Oh ya, kenapa lu nggak tanya di awal, baru nanya sekarang, codingan lu begitu, test case lu begitu gitu ya. Jadi ya. Mantap, kayak gitu Pak. Sih kalau aku sih ya, kalau tips aku sih. Mungkin beda-beda sih karena preference-nya beda-beda ya. Kalau Busek gimana, Busek? Mungkin Bu Sekar bisa dalam dua kondisi, misalnya di Indo atau di luar, atau mau menggabungkan. Oh iya bener gitu. nih. Nah ini saya butuh tips perlu dari juga, butuh tips betul. kita nih ya. Iya. Apalagi teman-teman yang mungkin yang lihat ini juga mau mencoba apply di Zimbabwe mungkin, kayaknya. Wah ini. betul. Sebenarnya sih mostly agree sama Pak Bud ya tadi tips-tipsnya gitu. Terus paling mau nambahin yang kalau misalnya nggak tahu, itu better bilang belum tahu tapi mau belajar. Iya betul. Daripada sok tahu. Iya, menjebak tubuh, bener. Kalau sok tahu ntar malah jadi bumerang ya. Iya, jadi kayak yang apa namanya? Kadang tuh kita nggak tahu something nih, tapi kayak pernah baca cuma kayak sekelebat doang gitu. Tapi kita pun sebenarnya nggak yakin gitu loh, nggak yakin apa yang kita baca itu bener atau enggak gitu. Tapi terus tetap pengen ngejawab. Nah, aku sih kalau misalnya di posisi kayak gitu, misalnya aku nggak tahu, ya aku bilang aja, aku pernah baca, tapi aku belum tahu secara detailnya kayak gimana. Tapi aku mau belajar kok soal itu. Nanti aku baca-baca lagi deh. Oke. Daripada langsung kita ucapin yang kita tahu doang gitu. Iya, gitu. Kalau misalnya gitu, nanti tuh takutnya pas dia nanya something yang lebih advance lagi. Oh iya, betul. Kita yang jadi kelabakan. Karena pasti ketahuan deh orang-orang. Itu gue banget sih itu. Kalau soto ya gue ketahuan sama gue udah langsung. Iya, pasti ketahuan Bud itu dia. Pasti ketahuan orang tuh kalau yang misalnya jawabnya oh iya Mas gini-gini kayak dia jadi tahu gitu padahal dia nggak tahu, itu pasti ketahuan deh. Jangan dilakuin yang kayak gitu. Lagi juga buat hindarin seperti kita misalnya dalam skop perusahaan, terus orangnya juga, wah ini tinggi banget gini. Ketika dia masuk, ekspektasi kita tinggi, itu justru bahaya buat karir dia. Seperti itu. Misal baru tahu ketika masuk, dan kalau misalnya saya sebagai yang pencari kerjanya gitu, misalnya saya terlalu menjual diri, terus ketika masuk, tahu-tahu ekspektasinya juga terlalu dalam, nggak sesuai dengan yang saya bisa, itu resiko banget buat karir saya gitu. Daripada nggak lulus probation, ya Bu ya. Benar. Terus apa lagi Bu? Apa lagi ya? Berarti relatif sama ya Bu, yang di Indo sama kok sebenarnya. Oh sama ya, oke. Tapi kalau yang di luar gitu lebih ini nggak sih Bu? Maksudnya tricky gitu. Kayak di kita kan misalnya ada orang nih masuk, sok jual skillnya, giran di dalam kita masih ya udah kita bantuin deh biar bisa kecap mereka gitu kan. Kita olah dulu. Kecuali kalau emang udah bener-bener batu baru kan dapat entah nggak lulus probation kan. Kalau demot kayaknya setiap perusahaan sangat menghindari demot sih seperti itu. Demotasi. Lebih baik gak dilulusin probation ya biasanya ya. Nah kalau di luar tuh gimana tuh Bu? Kalau di luar tuh gimana ya? Kadang kalau misalnya di kita itu, misalnya kayak tadi, case, sebenarnya company make programming language-nya tuh Java. Tapi kamu pakainya mungkin Ruby ataupun Python ataupun apapun lah selain itu. Terus kalau di sini tuh aku ngerasa orang tuh masih mau ngasih kesempatan gitu loh sama si kandidatnya gitu, buat belajar.
Kalau Tapi di luar kalau di enggak luar gitu. itu rata-rata tuh kalau misalnya udah beda dan itu learning curve-nya terlalu jauh gitu misalnya, ya mereka tuh nggak akan proses lebih lanjut lagi. Oh, Oke, iya betul sih. betul. Berarti kalau buat tahu learning curve-nya terlalu jauh, mungkin setelah proses itunya kali interview ya, technical Iya, dan pasti lain-lain itu. gitu. Ntar dilihat dari mereka seperti itu mungkin ya. Mm. Biasa yang kita. Oh, Ya, I jadi see. walaupun kamu mungkin bilang nggak apa-apa, aku mau belajar gitu, tapi tetap aja itu tetap balik lagi ke company-nya kan. Oh, Cuma kalau poinnya yang di besar luar berarti itu, ya, kalimat itu ya. iya rata-rata tuh mereka maunya ya yang udah align sama requirement. apa yang mereka punya gitu. Oh, kalau di kita tuh biasanya ya kayak gue masuk ke tempat kalian ini kan. Gue belum pernah pakai program bahasa yang dipakai di sini gitu. Jadi gue jawabnya pakai Java waktu itu kan. Terusnya masih dikasih kesempatan tuh buat gabung ke sini. Jadi masih dikasih learning gitu dengan catatan mereka nanya kira-kira buat belajar ini berapa lama gitu. Terus gue kan tahu wah si bahasa yang dia pakai tuh dulu gue pernah pakai, modelnya sama seperti salah satu bahasa yang lain gitu. Jadi wah kira-kira harusnya nggak lama sih mas, gue bilang gitu. Oke, jadi kayak gitu sih. Ada lagi Pak? Bu? Kalau dari aku... Kalau dari Marlil aja. Ya, itu tambahin. Ekspektasinya mesti clear pertama tuh. Kalau gue biasanya udah gue detail tuh, gue tanya-tanyain tuh. Apalagi kalau misalnya ada yang aneh-aneh dari mereka gitu. Jadi dari awal interview biasanya kalau udah sama user tuh yang di luar technical, udah ngebangun chemistry-nya, terus ngebangun visi misinya sesuai atau enggak, terus ngebangun ekspektasi mereka tuh gimana sebenarnya gitu. Terus kalau misalnya gue dalam pemikiran gue udah nggak masuk nih ekspektasinya dan yang aneh-aneh, udah gue biasanya gue bilang ya udah cukup tahu. Terus misalnya ntar dapat goal, mereka oke, gue bisa nolak gitu karena alasan yang jelas, mungkin karena ekspektasinya nggak ketemu dan ya segala apapun lah yang menurutku. Karena takutnya kalau misalnya gue gas juga tapi ekspektasinya nggak ketemu, gue bakal menderita di dalam gitu. Iya, Terjebak betul, lah istilahnya kayak gitu. Itu penting banget sih. Jadi se-clear mungkin lu tanya deh kayak misalnya di dalam tuh kerjanya gimana, requirement-nya apa, ekspektasinya apa, tanggung jawabnya apa, pokoknya sampai sedetail-detailnya kayak gitu. Terus timnya ada berapa gitu ya? Iya, betul. Terus ekspektasi lu gimana ke quality gitu, ke gua, apa yang mesti digolin dan segala macam. Kalau misalnya yang aneh-aneh jangan buta sama nominal deh. Karir lu bisa mati soalnya kalau salah masuk ke perusahaan kan. Wah, ini coba dong kasih tips ya. Kalau gue sih pengennya ada tips juga deh buat kalau misalkan lagi negosiasi gitu, sebenarnya yang biasa dilakukan kalian itu gimana? Misalkan Nah, dari kalau negosiasi kayak ini berarti kita udah lolos HR, udah lolos tes segala macem kan. Berarti kita tinggal ngobrol nih sama user biasanya. Iya, betul. Atau enggak kalau misalnya nggak ada sesi kayak gitu, kalau lu udah pede kira-kira lu diterima, ya lu ngobrol nih ke talentnya. Gue bisa ketemu gak sama misalnya satu peer di atas gue yang ntar gue bakal report ke dia kayak gitu. Bisa disediain waktu gak sebelum gue take decision itu? Atau ketika lu udah dibilang oke, terus lu udah dapet offering, lu ngobrol kayak gitu dulu. Jangan langsung, wah mamer kemana-mana. Wah gue diterima di sini. Buat itu, apa ya pamer gitu? Masuk neraka lah, langsung lah. Nyari kandang macan kamu ya. Kayak gitu sih. Kalau gue selalu seperti itu. Terus biasanya disediain waktu tuh sesi. Dari situ udah ngobrol aja semua ekspektasi lu kerjanya gimana, ekspektasi dia dan lain-lain. Nah kadang ada yang menjebak juga nih. Menjebaknya tuh karena misalnya di sebuah perusahaan tuh nggak terlalu deep di QA. Berarti kan kita biasanya ikut ke engineering kan, entah langsung ke VP-nya, entah langsung ke IM, entah langsung ke head, tapi dari engineering seperti itu. Nah mereka tuh nggak aware, nggak terlalu deep, detail, dan terlalu mau ikut campur, dan nggak terlalu mau menaruh ekspektasi ke QA. Mereka pasti tahu biasanya, enggak, gue mah yang penting di production nggak ada bug, gue mah yang penting dibantu bisa rilis, bla 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 bla. Itu juga jangan lu berpikir, wah enak nih masuk sini, gue bisa ini. Justru orang yang nggak tahu kayak gitu bakal neken lu habis. Biasanya. Perlu nggak sih Lil kalau apa kita punya katakanlah kita pengen nge-apply di satu company terus kita punya teman di situ, kira-kira perlu nggak sih ngobrol sama teman kita gitu?
Kalau menurut gue jangan telan mentah-mentah, coy. Biasanya Jadi ngobrol selalu juga cerita sama yang temen itu ya enak-enaknya, berarti. iya. Oh iya. Kadang tuh temen kan ada yang bajingan juga kelakuannya kadang kan. Boy, enak udah masuk sini. Kita masuk deh keluar kan anjing Iya. kayak gitu. Kadang juga cuma karena emang dulu terlanjur cerita yang bagus-bagusnya di perusahaannya kayak gitu kan. Terus ya pas kita masuk baru kita tahu kan seperti itu. Kadang juga emang ada temen yang doa, jangan deh lu jangan masuk sini, gua aja capek, gua lagi gitu ini ada aja gitu. Tapi jangan terlalu telan mentah-mentah deh, mending Iya, lu benar sih, langsung benar cari itu, tahu benar. dari sumbernya seperti itu. Plus banyak biasanya tuh kalau misal lu googling nih kerja di ini kayak gitu kan di perusahaan A gimana gitu ada Oh tuh. ada ya, gue belum Ya, pernah biasanya google ada, lagi. coy. Oh, ada ya? kantor lama gue tuh ceritanya busuk semua anjir. Oh gitu ya. Kadang-kadang Ada di Glassdoor Ada. pun ada review-reviewnya kan. review-review Oh kayak ada gitu. ya. Kadang mereka kan anonimus ya, jadi Iya. bisa berkata Bisa sesuai nulis aja apa kayak gitu aja. kan. Jadi Iya, rata-rata yang benar. banyak pasukan sakit hatinya pada sharing-sharing di sebuah platform, forum atau apa sih seperti itu. Pokoknya intinya lu mesti clear banget gitu, mesti yakin. Ini kan karena relate karir lu, apalagi kalau misalnya lu ketahunya di dalam lu nggak betah. Kalau nggak betah sih mungkin nggak masuk akal ya, maksud gua lu nyari duit ya lu harus yang beradaptasi dengan lingkungan lu yang baru. Tapi kalau misalnya kayak ekspektasinya nggak masuk akal dari lu dan lain-lain, itu yang mesti di manage dari awal sih menurut gua kayak gitu. Betul. Terus include cara kerja, report kemana gitu. Terus gaji, benefit, cuti, bonus. Oh ya. Iya, Asuransi. itu ada asuransi. Terus yang paling penting nih di sini tahan ijazah apa enggak, ada penalti atau enggak. Oh iya itu juga harus ditanya. Iya betul. Sebuah perusahaan kalau ada penalti berarti turnover-nya tinggi pertama. Terus kedua banyak yang mau resign, dia belajar dari yang udah-udah makanya diadain penalti gitu. Jadi dia berpikir mungkin 2-3 tahun orang ini udah bisa kasih value gitu sesuai yang udah gua kasih ke dia. Biasanya kalau sebuah perusahaan berpikirnya seperti itu. Jadi kalau bisa menurut gua hindari yang ada penalti. Hindari yang ada tahan ijazah, itu dia sih. Seperti itu. Mau nanya dong? Ya. Kalau menurut kalian tuh view ataupun pandangan dari tim lain ke tim QA itu penting nggak buat menentukan keputusan kalian buat join di situ atau enggak? Iya, kayak ekspektasi tadi kan gue ya. Jadi kayak yang gue pernah bilang kayak gitu kan. Jadi ekspektasi lu ke QA itu seperti apa? Kayak quality bukan ke QA. Itu tanggung jawab siapa? Kalau misalnya dia jawab, oh ini tanggung jawab. Makanya juga kita bikin tim QA ya, tanggung jawab QA. Udah, mending lu jangan deh. Kayak gitu. Habis ntar lu. Tapi kalau misalnya, itu biasanya kayak gitu level-level VP atau level head ya. Kalau misalnya dibilang itu tanggung jawab semua. Tapi QA itu tugasnya memvalidasi sama ownership dan lain-lain itu. Betul. Itu orangnya wise banget sih menurut gua. Ya minta ya kayak gitu gue kayak visi mereka tuh seperti apa, terus tentang QA tuh mau dibawa kemana gitu mungkin ya. Iya. Yang kayak gitu. Ngelihat QA tuh gimana seperti dan apa, gitu. Mereka merasa terbantu nggak sih dengan adanya QA itu? Iya benar. Itu juga sih. Iya. Kalau aku sering dapat pertanyaan itu tuh adalah ketika ada perusahaan yang mau nge-apply apa ya kayak automation yang udah ada pipeline gitu kan. Dia pengen bilangnya sih kita pengennya ada CI/CD atau pipeline gitu-gitu kan. Tapi secara nggak langsung di situ kan ada concern mereka terkait quality juga kan. Soalnya kan pipeline itu ya nggak mungkin nggak ada unit testingnya kan gitu-gitu kan ya. Iya. Nah itu tuh kadang pertanyaan quality itu gua ajuin pada saat itu gitu. Maksudnya pada saat misalnya pengennya ada pipeline tapi sebenarnya nggak care amat sama codingannya, nggak dijaga, coverage-nya dan itu gimana, dan itu juga sempat aku kasih pemahaman juga kalau mereka masih bilang gitu tuh minimal aku ngasih pemahaman gitu, kayak biasanya kayak quality itu sebenarnya tanggung jawab siapa kalau menurut kalian, misalkan dia jawabnya ya paling beberapa tim aja dari ini, tapi kalau nanti dijelasin tuh di situ kenapa harus beberapa tim gitu. Kalau aku ya, maksudnya aku jelasin kenapa harus beberapa tim, kenapa nggak harus semua gitu kayak gitu. Semua betul. Makanya kalau kadang ada itu juga termasuk pertanyaan jebakan sih, saya bisa nggak ya Mas? Betul. Bisa Jenkins nggak Mas? Bisa. Bisa, tapi bikin job doang. Itu ya nge-play bikin job, bikin gitu kan ya bisa gitu, tapi kan keintegrasi dari ujung ke ujung. Integrasinya betul. Nggak bisa cuma tanggung jawab quality doang gitu. Berarti mesti didetailin kali ya. Ini Jenkins sampai semana nih, gituin aja. Iya.
Kadang gue juga gue juga nanya unit testnya gimana Mas ya kan kadang gue juga di interview sama developer ya. Gue bakal nanya sejauh apa ya Mas unit test sekarang gitu dan sekarang Iya, mau betul. kemana arahnya tuh dari situ. Tapi kalau emang udah jauh banget, waduh ini kayak susah. Kayak susah. Udah di Ya awang-awang agak di gitu ya. belakang, wah udah dah nanti kita cari dulu ini expected-nya berapa, apply-nya berapa tahun nih. Apalagi dia yang dari nol ya, terus pengen Iya, terus ditanya mau kapan Mas kira-kira ya Kiwi inilah, Kiwi ini tinggal sebulan lagi gitu. tinggal sebulan lagi kan. Waduh. Mana ya? Gak masuk, banyak ya, banyak asli yang Iya, begitu banyak. tuh. Yang karena mereka sebuah perusahaan tahu automation, terus tahu impact-nya di perusahaan lain, jadi ikut-ikutan mau cepat diimplement gitu. Benar. Terus ada lagi kayak, ya aktif sih, aktif itu penting sih, aktif waktu interview, diskusi, jangan bawa interview itu jadi satu arah kalau menurut gue. Interview itu, kalau misalnya gue jadi interviewer, gue lebih suka orang yang diskusi tanpa menggurui dan dia mau belajar, gue ngelihatnya. Terus kalau misalnya gue interview, gue selalu menempatkan diri gue buat belajar, buat sharing gitu. Karena pasti yang interview gue selalu mindsetnya, walaupun dia nggak ngerti-ngerti amat, gue selalu mindset gue bakal belajar banyak sama dia. Seperti itu sih. Karena itu juga kayak, kalau sebuah talent atau misalnya interviewer kita, mereka melihat kita nih, kira-kira kitanya fit gak nih sama kultur mereka. Mungkin dari situ juga dilihat sih, seperti itu. Terus, jawabnya kayak tadi juga bener kata Budi sama Sekar, sesuai sama yang kemampuan lu aja seperti apa. Jangan melebih-lebihkan, jangan kayak di awang-awang deh. Ntar misalnya orang yang soto itu pasti ketahuan sih. Iya, ketahuan. Terus kalau misalnya kalau misalnya nggak ketahuan, ketika kita udah masuk, terus kita ditagih janjinya kan, lah dulu lu katanya bisa gini, pas udah masuk kayak gini, wah abis. Iya, benar. Abis banget, kecuali kalau emang nggak di-clear dari awal dan tiba-tiba ekspektasi dia tinggi gitu, wah udah ngeri. Kayak gitu sih. Itu juga ya sesuaiin aja ekspektasinya sama standar kemampuan lu dan kira-kira sampai misal lu upper 20 atau 30% lu masih bisa menjangkaunya itu, seperti itu kan. Terus kalau yang tadi juga kita bahas, kalau disuruh ngoding ya udah kerjain aja sama bahasa yang lu bisa, jangan lu paksain. Misalnya disuruh lu bisanya Python tapi lu disuruh ngodingnya Java misalnya, lu nggak ngerti Java, lu ngerjain paksa pakai Java kelihatan aneh coy jadinya kan. Jadi yang baca juga jadi nggak ngerti, lu terlalu maksa, jadi ntar ujung-ujungnya pasti yaudah kerjain aja pakai bahasa yang lu bisa. Itu jangan, lebih baik kerjain pakai bahasa yang lu bisa, lu present, tapi ya udah sambil diskusi nih kalau di Java gimana Mas ya, kayaknya bisa nih di Java. Jadi dua arah, jadi ntar kelihatan kita juga wah ini orangnya mau belajar nih, seperti itu gitu kan. Terus kalau itu yang coding, kalau yang test case kayak sesuai. Kalau gue misalnya gue di perusahaan sebelumnya, terus gue apply ke perusahaan berikutnya suruh bikin test case, gue biasanya gue tahu standar test case yang benar tuh misalnya dari mana, dari artikel atau dari sharing dengan teman-teman, tapi gue belum pernah implement gitu. Karena di perusahaan yang sekarang ini menurut gue kurang bagus. Ya udah di perusahaan yang baru lu bikin aja yang sesuai dengan standar gitu. Kayak gitu sih. Kalau ntar pasti ditanya, kalau test case kayak gak, yang penting kan kayak bahasa sama mudah dipahami kan, seperti itu. Ntar diskusinya jadi seperti itu. Terus detail dan lain-lain, bener kata Busek, kayak positif, negatif, edge case, dan lain-lain, juga oriented result-nya, prosesnya, dan lain-lain seperti itu. Juga mesti diperhatiin sih, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya jadikan interview itu jangan seolah-olah lu yang butuh gitu. Dan atau mereka yang butuh. Jadi kayak dua arah aja. Lu learning di situ, lu cocok atau enggak, baru lu ambil. Jangan buta sama gaji misalnya langsung wah approve segini, wah masuk, tahu-tahu di dalam ya welcome. Iya itu sih perlu ditambahin tadi yang learning ya, usahain sih kalau aku pribadi ya, usahain tuh yang kita apply itu kita dapat sesuatu. Soalnya kalau kita nggak dapat sesuatu tuh kemungkinan jenuhnya akan lebih cepat gitu. Cepat tuh dalam artian aku ngerjain ini lagi, aku kayak dulu pernah ngerjain ini lagi gitu. Jadi harus dicari tahu, digali dulu sebesar apa nanti challenge yang akan didapat. Kira-kira mau dapat pelajaran apa itu penting, karena nanti kita pas lagi ngejalanin job itu kan hari-harinya juga kita pasti punya masalah, dan masalah itu jadi learning. Tapi kalau kita ngejalanin santai-santai aja, kita udah biasa bikin ini, biasa bikin itu, cuma nge-play doang gitu, nggak ada yang itu, pasti bosen lah. Bosen nanti pasti nyari kerjaan lagi gitu.
Bosan gara-gara bosan, bukan gara-gara pengen dapat gaji yang lebih besar ya. Itu Iya, udah biasanya pasti sih kalau bosan. itu. Iya, benar. Karena Tapi kan kadang terlepas kan. Kadang walaupun gaji itu bisa, wah oke senang di akhir tapi di akhir bulan gitu, tapi pas hari-harinya boring, aduh, nggak ada belajar boring, hal baru. meeting juga aduh begini lagi gitu. Oh, pengalaman, Bud. Hah? Ya Gini beberapa lagi. ada yang kayak gitu. Ada. Oh iya. Beberapa ya, baiklah. Iya. Ini dong bahas mungkin tips ini kan tadi seputar apa ya? Seputar cara kita menjawab, seputar cara kita cari tahu, seputar. Tapi kalau masalah pas lagi negosiasi gaji ini perlu kita bahas nggak sih? Maksudnya dari Maril kalau misalkan dapat gaji A nggak expected nih sama kita tuh caranya gimana? Atau enggak dari awal tuh tadi mungkin Bu Sekar udah bilang di state aja dari awal kalau ekspektasi segini tadi nggak usah buang-buang waktu. Ada tips-tips dari kalian nggak sih supaya gaji berarti? Preferensinya gimana sih setiap ada negosiasi gitu? Kalau gaji biasanya gue dulu nih mungkin. Ya, boleh. Gue set lanjutin. sih ekspektasi gue biasanya misalnya naik sekian persen gitu. Katakanlah misalnya 30% dari current kan, seperti itu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh mas terlalu tinggi, misalnya udah setelahnya baru ngobrol kayak gitu, tapi kita udah merasa cocok nih, misalnya kayak gitu. Mungkin gue bakal nego sih sama benefit-benefit seperti itu. Kadang yang udah sering terjadi itu gajinya udah oke biasanya. Gajinya oke, tapi benefit yang nggak oke. Yang nggak oke itu kayak asuransi. Oh iya betul. Ya, ya yang lain-lain deh banyak gitu kan. Ada juga kan kadang, nih ini lu perlu perhatiin juga tadi, makanya gue bilang gaji tuh kayak dia take home pay atau di dalamnya tuh ada segmen-segmen lagi kayak misalnya dipisah uang makan lah, transport lah, apalah, sehingga sebenarnya di pokok lu kecil kan ya, gross seperti itu. Jadi ntar berimpactnya di bonus dan di THR gitu kan. Oh iya, mengerti itu penting juga, iya benar. Atau setengahnya gitu ya. Jangan komplain pas di akhir berarti. Iya betul, mesti clear di awal sih seperti itu. Kalau gue udah nggak mau pusing, gue pengen terima bersih di gue segini gitu aja. Terus biasanya yang sering tuh asuransi nggak cocok nih. Tapi kalau memang gue udah cocok sama tempatnya, terus gaji juga udah cocok, terus visinya gue udah kebayang deh kayak, wah ini bakal enak nih. Gue bakal belajar hal baru, bakal bikin hal baru, terus ketemu orang-orang yang juga baru gitu kan. Gue biasanya kalau ada yang kesangkutan kayak gitu, kayak ada di 2 tempat gue tuh waktu itu. Di sebelumnya gue nego, ya udah naikin deh asuransi gue, tapi biasanya asuransi nggak bisa tuh karena mereka udah punya standar per grade-nya. Iya benar, biasanya gitu. Jadi gue bilang ya udah naikin aja sekian persen gaji gue, 3 atau 5% buat gue asuransi di luar. Biasanya oke. Iya benar sih itu. Jadi gue biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu saklek. Tapi kalau misalnya semuanya oke, tapi dia cuma bisa bayar gue sekian misalnya, persentase dari expected yang gue minta, jangan. Kalau masih negotiable dan masuk akal, menurut gue, ya udah gas aja. Karena kita kan kayak gini, kalau misalnya lu pengen sebenarnya, wah kalau gue ke perusahaan tersebut, gue pengen naik 20% sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin lu ngomong itu 20% kan, pasti ke 30% gitu lo naik. Biar ditawar aja 22%. Biar ditawar gitu. Itu penting tuh, jangan lu saklek dengan ekspektasi langsung gitu. Karena mereka juga pasti nego sih seperti itu. Iya betul. Karena kalau itu aja kalau lu naikin, dia nggak nego aja, kadang kita nyesek kan, wah anjir kenapa nggak gue naikin lagi kemarin gitu. Kok langsung iya gitu kan. Sifat dasar manusia memang ini ya. Gitu kan. Iya betul ini. Makanya ya itu sih, kalau relate ke gaji, gue biasanya pertimbangan gaji itu 40% dari gue okein sama benefit-benefit. Sisanya kalau udah chemistry udah, wah ini udah oke banget semuanya, baru gaji mungkin bisa di-negotiable gitu. Tapi kalau misalnya challenge-nya gede tapi gue mau, gaji gue nggak bisa negotiable gitu. Ya udah lu mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau, ya udah mauin. Kalau misalnya nggak mau, ya udah jangan take the risk gitu. Lu pasti ngeset ekspektasi lu berdasarkan uang. Soalnya masalah uang ini sensitif gitu. Saya sudah salah langkah seperti yang dibilang Bu Sek. Jadi kebahas itu kan. Nah kalau Bu Sekar gimana Bu? Preferensinya biasanya taktiknya, bukan taktik ya, tipsnya gimana? Kalau aku sih mungkin karena kebanyakan interview di luar kali ya. Jadi tuh aku tuh lebih suka kalau ngomongin itu tuh di depan, ngomongin soal gaji. Oke. Jadi tuh kita mungkin nggak spesifik pas banget angkanya segitu gitu ya. Tapi kita at least kita tahu range-nya ya. Jadi pas pertama kali di telepon tuh,
kalau misalnya dia nggak nyebutin, ya aku nanya, sorry nih buat posisi ini dengan job desk yang dia bilang tadi, itu tuh kalian punya range berapa ya gitu. Itu buat buat hitung-hitung kita juga gitu. Kalau misalnya emang itu udah nggak masuk range, ya better nggak usah. Tapi kalau misalnya buang waktu Bu ya. Iya. Tapi Bu, di Indo sama di sana tuh ada yang open gitu apa? Biasanya di Indo abang open nggak sih Bu? Kayak misalnya ditanya range-nya sama berapa sih Mbak? Misalnya Mbak, Pak gitu. Oh, dia nanya gitu di Indo sebenarnya berapa? Gitu. Saya budget company berapa sih Mbak untuk role kita gitu? Kalau di Indo, spesifik itu nggak sih? Di Indo itu kayaknya baru 2 ini deh. Aku baru nemu 2 company yang mau ngomongin itu di awal. Oke. Nah, Pak Bud gimana? Lu ada insight kah? Aduh. Kayak pertanyaan kayak gitu menimpa berarti kan, ada pertanyaan seperti itu menimpa dirimu berarti. Iya benar. Maksud aku gini sih, maksudnya sering juga ingin melakukan hal seperti Bu Sekar ini, tapi itu bisa dilakukan beberapa tahun yang lalu lah. Untuk tahun-tahun ini sepertinya tidak bisa seperti itu kan, karena ada apa ya namanya? Ada yang nggak jujur sih sama expected apa sih namanya? Tadi apa Bu namanya? Range-nya gitu. Jadi, range ya. Gak Kadang jujur sama range-nya. jadi kalau ditanyain ya dia nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu. Oh iya benar-benar. Kadang di awal pun nanya misalnya ya udah karena segini pengennya segini, mereka iya aja, tapi karena emang baru pengen ngeset hal itu gitu ya mungkin ya. Iya betul. Dan dia aku juga emang tahu. ada tipe sih, kadang ada tipe. Jadi semisal aku dapetin company yang sebenarnya tertariknya tuh karena menggunakan stack tertentu, pengen tahu stack tertentu gitu. Aku juga sebenarnya udah interest dari awal karena dia punya stack tertentu yang nggak pernah dicobain gitu. Nah itu biasanya nggak mikir interviewnya gaji ya udah. Ya nggak gitu kerja juga ikhlas maksudnya. kalau kata Busek. Nggak gitu juga, tapi nggak di awal kayak Bu Sekar gitu. Mungkin di akhir baru ngasih karennya. Karennya itu di akhir malah. Ngasih karennya di akhir, negonya di akhir. Gitu. Karena pengen memberikan penjelasan gitu kenapa mintanya segini dan sebenarnya capable nggak sih dengan permintaan segini itu sebenarnya pengen dijelasin. Udah oke semua, terus dirimu itu, terus mereka nggak berani bayar, jadi waduh. Jadiin kan Mbak, udah nggak apa-apa deh, kan tensin juga kadang-kadang. Enggak sampai kayak gitu sih. Kalau emang udah enggak, ya tetap punya batas bawah lah. Gua tuh betul lah. Ya itu tadi. Iya. Statnya lu mesti di atas sedikit gitu. Iya. 30% di atas ekspektasi lu. Iya. Misalnya ekspektasi lu mau 20% dari current sekarang, ya udah lu set naikin jadi 30 gitu. Karena ntar dinego. Tapi kayaknya lebih tidak menyakit hati kan kalau misalnya dinego gitu. Berarti kita ketinggian dan kita jadi dibayar sesuai dengan ekspektasi daripada lu udah ngeset tinggi terus lu nggak dinego, jadi kayak nyesek ya. Iya. Kalau aku sih nggak tahu ya, mungkin beda-beda ya company itu melihat kalau wah ini sebenarnya kandidatnya bagus tapi kelebihan nih over gitu. Mungkin ada beberapa company yang bilang dengan cara bohong, ada yang dengan cara jujur gitu. Karena bohong tuh mungkin dalam artian ya kita nggak bisa ngelanjutin karena posisinya udah diisi sama yang lain gitu. Padahal Iya. Atau ada yang bilang, wah Mas di posisi seperti itu kita bisa range-nya seperti ini, jadi belum masuk gitu. Mungkin bisa. Makanya kitanya kalau enaknya kalau kita jujur, dia juga jujur itu enak. Iya betul. Makanya ekspektasinya di clearin tuh dari awal. Iya, makanya kayak misalnya kenapa kita punya ekspektasi segini Mbak karena begini gitu. Misalkan kita mau pindah tempat tinggal bakal ada penambahan begini itu kadang dijelasin enak jujur gitu, tapi kalau kadang kita udah jujur HRD-nya nggak jujur, itu juga kita juga agak-agak gimana gitu. Betul mantap paling itu gitu sih. Wah, makanya pengen juga cara Ibu Sekar kayak ya lebih enak seperti cara. Mungkin kita ada simulasinya nih. Oh iya, gue jadi HRD deh kalau gitu kalau ada simulasinya. Oh iya, mungkin kalau misalnya ada yang mau latihan bisa undang kita ya. Misalnya japri IG kita terus bilang, Mas gue mau latihan dong interview gitu kan. Kebetulan kita juga jadi interviewer. Ya udah kita sharing aja gitu, terus kita jadiin konten kan bisa juga tuh. Iya betul. Entah fresh grad entah apa gitu kan, mau yang levelnya super senior pun mungkin
Pak Budi dan Busek juga proper lah buat ngasih lo sebuah challenge di saat interview gitu. Ntar kita rank ya. Wah iya, asik juga. Asik juga. Benar. Itu satu. Terus ada satu lagi, mungkin kita ntar bikin segmen dari sisi talent ya. Benar ya? Talent, Iya, betul. Kita mungkin ngundang talent buat ngobrolin dari sisi mereka tuh sebenarnya ngelihat kandidat tuh seperti apa, kandidat yang punya peluang masuk lebih besar tuh seperti apa. Dan kandidat yang busuk-busuk juga harus kita bahas juga ya. Terus kita juga pengen kita terhindar dari situ. Iya, betul. Pengen tahu sebenarnya dulu lu pernah baca pernah interview talent yang aneh gak sih? Yang paling aneh menurut lu gimana? Kalau gue sih sama Budi udah pernah, cuma mungkin share sih. Iya. Tapi ya gue udah salut buat beberapa orang yang mungkin bisa dibilang extraordinary buat berani buat interview itu udah salut. Sering-sering interview buat ngelatih. Iya benar, sering-sering interview. Penting buat kita tahu di luar itu sebenarnya kita masih bisa diterima industri atau enggak, seperti perkembangan di luar juga seperti apa, karena kita kadang nggak cukup dengan sharing dengan teman kayak gitu sih. Kita mesti tahu juga. Nah, kalau mau latihan bahasa Inggris, tuh silahkan coba interview di luar. Oh iya, benar, coba-coba aja ya, benar. Tapi kadang di Indo juga ada yang mesti pakai bahasa Inggris karena mungkin misalnya levelnya ke ya kemarin. Iya benar. Apalagi usernya luar. Oh iya. Jadi misalnya level yang interview lu satu level yang di atas lu report mungkin nantinya itu kebetulan orang luar atau orang Indo yang nggak mau ngomong bahasa Indo. Oh ada ya? Ada bener Pak. Sampai gue bilang kenapa lu lupa bahasa ibu lu sendiri sih, sambil gue bercandain kan. Aduh lucu. Gitu. Itu penting sih. Knowledge bahasa itu mesti belajar banyak. Gue mungkin sama Busek ya. Sama bercandaan orang luar tuh kadang di kita udah lucu tapi menurut mereka garing. Terus mereka bercanda kita mencoba menelaah. Oh lucu mereka ya anjir, terus ketawa. Jadi ada istilah ketawa karir, coy. Ketawa karir tuh. Jadi kalau dia ngelucu kita ketawa. Oh iya. Ketawa karir tuh. Mana nggak bisa gue kayak begitu tuh, mata gue masih kelihatan tuh kalau begitu. Mending buang muka lah, garuk-garuk kayak apa. Gue kadang ngetawa ini karena ketahuan orang garing aja, bukan karena joke. Iya, mungkin ya kita bakal sharing-sharing sih. Mungkin tadi apa? Kalau mau latihan interview kita mungkin bisa bikin kontennya beberapa kali ya. Interview gitu, latihan itu. Terus konten juga buat kita dari sisi talent, terus sama mungkin yang di luar TE nih, di luar quality ya. Mungkin yang levelnya VP Engineering atau Head atau mungkin ntar kita bakal undang sih buat tahu ekspektasi mereka tuh sebenarnya seperti apa gitu. Dan anggapannya seperti apa, terus biar kita sama-sama clear kan. Jadi ketika lu udah nonton ini, ketika lu udah nonton semua video-video kita, lu bisa interview dengan lebih proper seperti itu. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin lu lakuin dulu gitu. Iya, betul. Mantap. Ada lagi kah closingan Busek, Pak Bud? Busek dulu ada? Nggak ada. Pak Bud? Udah sih, udah. Mantap. Jadi mungkin diskusi kita udah sampai sini buat bahasan ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, di IG juga komen. Tanya apa aja seperti itu sih. Oh iya, betul. Ya guys, selamat pagi, siang, sore. Nantikan video berikutnya. Bye. Bye-bye.